Tat, Ya, hari ini katanya sedang membahas raperda prioritas. Apa sih, Tat? Mungkin masyarakat Kabupaten Bogor perlu tahu juga nih. iya. Tahun 2021 ini sudah ada raperda, ada 13, baik yang reguler maupun non-reguler. Ada 13, satunya juga raperda inisiatif atau prakarsa DPRD. Oke. Nah, ada satu yang masuk prioritas karena ini kebutuhan. Belajar dari daerah lain, mereka mempunyai perda terkait dengan penyakit menular atau wabah penyakit. Oh, perda penyakit menular, tapi Iya. bukan penyakit yang lain kan? Enggak. Oh, bukan. Iya, iya. Oke. Silakan, Tat. Iya, jadi perda ini, raperda ini yang targetnya awal Mei lah kita masukkan ke Pansus. Ini adalah raperda untuk kemudian menjadi payung semua tindakan penanganan terkait dengan wabah maupun penyakit menular seperti COVID ataupun yang sejenisnya. Oh, Sehingga ketika kita punya perda terkait hal ini, kita tidak kemudian tiap pada kemarin 14 hari, 3 pekan itu ada perbu apa terusnya. Ketika sudah punya perda, maka akan nyaman dalam semua aspek. oh jadi udah terstruktur ya penanganannya Terstruktur ya. gitu ya. Terstruktur itu. Oke. Ada beberapa daerah ternyata juga sudah punya, dan itu pasca mereka punya perda ini, akhirnya penanganan COVID ini jadi nyaman gitu ya. Maksud saya nyaman dalam hal sisi penganggaran, pengambilan kebijakan terkait dengan juga kalau kemudian ada hal yang jadi harus cepat tanggap ya. cepat gitu ya, karena sudah diatur gitu ya di situ. Siap. Ini terkait perda yang coba kita segerakan di tahun 2021 ini. Gitu. Oke, Tat, mungkin kemarin kan sidang baru purna LKPJ. Nah ya. Ya, mungkin ada tanggapan. LKPJ mulai kemarin gitu ya sudah masuk ke Badan Anggaran. Pekan lalu sudah dibahas di tingkat komisi. Beberapa rekomendasi tingkat komisi ini akan masuk ke Badan Anggaran, kemudian jadi pembahasan. Hari ini juga akan dilanjut sampai pekan depan. Dalam hal LKPJ 2021 ini kita ingin melihat gitu ya berbagai kinerja gitu ya, dan juga di mana anggaran itu kemudian dijalankan dengan baik gitu ya. Sekaligus menjadi evaluasi eksekutif dan apa yang sudah kemudian direncanakan bersama, karena ini kan APBD kan perda ya, kan ada kesepakatan. Ada hal yang sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau tidak, kan tataran pelaksanaan butuh kemudian dievaluasi, dicek gitu, bukan untuk apa-apa tapi bagian dari sesama penyelenggara. Kita juga akan dimintai pertanggungjawaban sebagai fungsi kami, fungsi DPRD, ada fungsi pengawasan, fungsi budgeting ya, dan itu juga akan menjadi titik tolak untuk APBD yang akan datang gitu ya, gimana pendapatan kebutuhan maupun belanjanya gitu ya. Jadi kalau ternyata pendapatan kita lihat kok masih punya kemampuan di evaluasi kemarin, mungkin untuk yang 2022 yang akan datang bisa ditingkatkan. Belanja mana yang kemudian mesti diefisiensikan, itu kan harus kelihatan di situ. Jadi fungsi disitulah yang kemudian nanti muncul hasil dari kita untuk kemudian jadi masukan bagi eksekutif, khususnya TAPD dan timnya dalam penyusunan anggaran. Jadi gitu. LKPJ ini semacam, kalau orang bilang, kemesraan antara eksekutif dan legislatif ya. Tepat. Legislatif mengingatkan, saling pengertian gitu ya. Jadi bahas LKPJ itu bagian dari tugas dan tupoksi kami. Jadi tidak kemudian berposisi kemudian nyari kesalahan, bukan. Karena saling bantu untuk mengingatkan gitu kan, karena kita sama-sama penyelenggara, ya kan, sama-sama penyelenggara pemerintah. Yang penting kan tujuan utamanya membangkitkan Kabupaten Bogor. Tepat sekali gitu kan. Eksekutif dalam hal ini mempunyai kan RPJMD-nya, yang itu kemudian tiap tahun kan juga harus ditata untuk tercapai ya. Harus juga dinilai dari sisi legislatif, gimana tuh semua capaian pancakarsanya,
dengan Bogor membangunnya, Ya. Bogor cerdasnya, Bogor sehatnya, itu kan juga harus dikaitkan dengan politik anggarannya kan ya. Betul. Dan itu jangan sampai kemudian melenceng itu. Oke, Tat. Itu bertolak dari sana. Ramadan ini mungkin kan menjadi Ramadan berbeda dari tahun yang lalu. Ramadan ini boleh tarawih, ya kan? Tapi nggak tahu boleh bukber apa enggak sih, buka bersama gitu. Mungkin dari legislatif penanganan COVID pada saat Ramadan ini gimana sih, Tat? Iya, ini terkait dengan masalah ibadah ya. Kerinduan masyarakat untuk kemudian beribadah luar biasa. Oke. Nah, kebijakan yang ada sekarang ini, masyarakat diizinkan untuk kemudian melaksanakan ubudiyah, Iya. tapi tetap prokes dijaga dengan baik gitu ya. Baik itu terkait dengan masker itu kan, kalau kurang sehat jangan memaksakan gitu ya. Di masjid juga betul-betul saling mengingatkan untuk kemudian bisa terjaga protokol kesehatannya. Oke. Termasuk juga beberapa kegiatan. Kalau sifatnya ngumpul-ngumpul yang kemudian berpotensi akan ada penularan, tolonglah ditahan dulu. Tapi kalau mau bukber dengan prokes sih nggak masalah kali ya? Kalau sudah makan soalnya maskernya harus dibuka ya. Gitu ya. Ya, tapi namanya ngumpul tetap harus ada aturan-aturannya. Iya. Selama ini sih beberapa kegiatan itu meskipun buka-buka bersama ataupun ngumpul, ada cara-cara yang ternyata juga cukup membuat kita tidak ngurangin kebersamaan, tapi ternyata nilai ubudiyahnya juga masih ada gitu kan. Virtual ya, virtual ya. Bukber virtual. Nggak apa-apa sih, mungkin ngumpul tapi mungkin kayak makannya gitu ya, jangan kalau saya mungkin kebersamaannya kan makan bareng satu nampan, mungkin ini kan berpotensi nih ya, mungkin piring masing-masing kayak gitu-gitu ya. Nah itu jaga jarak lah mungkin ya gitu, itu tetap jadi kebersamaannya saya yakin tidak hilang. Mungkin kayak di pinggir danau ini kalau mau bukber sama teman-teman kali di sini kali ya. Ya boleh nih, tempat terbuka kan lebih enak gitu ya, jumlahnya juga dan ruangannya itu diperhatikan betul. Yang kira-kira berpotensi untuk penularan COVID ya kita tahan gitu ya, dan dipastikan yang datang juga dalam kondisi sehat gitu ya. Oke, Tat. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya.